Halo semuanya, perkenalkan saya Lasmae Romana Sitorus dengan NIM akhir 226 dari Rombel EPD. Di presentasi kali ini, saya akan membahas neraca pembayaran internasional dan stabilitas ekonomi makro Indonesia. Topik ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, terutama dalam menghadapi tekanan global dan dinamika nilai tukar. Mengapa sih kita harus peduli pada neraca pembayaran? Kita pasti sering mendengar berita tentang perlemahan rupiah, cadangan devisa yang turun, atau modal asing yang keluar dari pasar. Tapi, mungkin tidak semua dari kita tahu bahwa salah satu akar persoalannya adalah neraca pembayaran, atau sering kita sebut balance of payments. BOP ini mencerminkan seluruh interaksi ekonomi antara Indonesia dan dunia luar, baik ekspor-impor, aliran modal, hingga peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Maka memahami neraca pembayaran bukan hanya soal memahami data, tapi juga memahami bagaimana sistem ekonomi nasional berinteraksi dengan tekanan luar. Secara definisi, neraca pembayaran adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia internasional dalam periode tertentu. BOP dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada transaksi berjalan. Ini mencatat ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan dari luar negeri, dan transfer dari remittance. Komponen ini menunjukkan apakah suatu negara menghasilkan surplus atau defisit dari perdagangan dan jasa. Yang kedua, ada neraca modal dan finansial. Di sini tercatat arus investasi, baik investasi asing langsung atau FDI, investasi portofolio, maupun utang luar negeri. Arus masuk investasi seringkali digunakan untuk menutupi defisit transaksi berjalan. Nah, yang ketiga ada cadangan devisa, yaitu simpanan mata uang asing yang dikelola bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan membayar kewajiban luar negeri. Ketiga komponen ini saling berkaitan erat dan membentuk fondasi sistem eksternal ekonomi suatu negara. Nah, bagaimana sih komponen tersebut saling terkait? Jadi, jika Indonesia mengalami defisit dalam transaksi berjalan, artinya lebih banyak valuta asing yang keluar daripada yang masuk. Maka, pembiayaan defisit itu perlu ditutup oleh arus modal dari neraca finansial. Jika arus modal yang masuk tidak mencukupi, maka satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan adalah dengan menggunakan cadangan devisa kita. Namun, jika itu terjadi terus-menerus, cadangan akan tergerus, kepercayaan pasar menurun, dan nilai tukar rupiah bisa tertekan. Nah, inilah sebabnya hubungan antara komponen dalam BOP tidak bisa dilihat secara terpisah. Ketidakseimbangan satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya, dan pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi makro kita. Pada slide berikut ini, kita akan melihat data terbaru transaksi berjalan Indonesia dari triwulan 1 sampai 4 tahun 2022 sampai 2024. Data ini menunjukkan pada tahun 2023, Indonesia mencatat surplus sebesar 13,2 miliar US dollar, yang menandakan posisi eksternal kita cukup kuat, terutama karena kinerja ekspor yang solid. Namun, pada tahun 2024 kondisinya berubah drastis. Defisit transaksi berjalan membesar hingga 8,86 miliar US dollar. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang pertama, karena penurunan surplus perdagangan barang. Ini mencerminkan turunnya ekspor atau naiknya impor. Yang kedua, defisit neraca jasa dan pendapatan primer yang terus melebar. Misalnya karena pembayaran bunga utang dan dividen ke investor asing. Sehingga kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tidak cukup untuk menjaga kinerja transaksi berjalan dalam jangka panjang. Kita butuh basis ekspor yang lebih kuat dan beragam. Selanjutnya kita akan membahas mengapa posisi BOP penting bagi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam konteks global saat ini, posisi BOP yang lemah bisa berdampak langsung ke nilai tukar, suku bunga, inflasi, hingga kepercayaan investor. Defisit yang besar dan terus-menerus membuat Indonesia lebih rentan terhadap sudden stop, yaitu ketika modal asing keluar dalam jumlah besar akibat perubahan sentimen global. Kita juga perlu sadar bahwa dominasi investasi portofolio dalam neraca finansial membuat stabilitas pasar kita rapuh. Portofolio itu sifatnya jangka pendek, mudah keluar masuk. Cadangan devisa memang berperan sebagai tameng terakhir,
Tapi jika digunakan terus-menerus justru menandakan kondisi fundamental yang tidak sehat. Itulah mengapa posisi BOP menjadi salah satu indikator utama dalam menilai daya tahan ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian refleksi diskusi. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting dan jawaban yang perlu kita pikirkan bersama. Yang pertama, apakah surplus transaksi berjalan selalu berakhir baik? Jawabannya adalah tidak selalu. Surplus itu bisa terjadi karena impor turun akibat melemahnya permintaan domestik. Artinya, surplus itu bukan karena ekonomi kuat, tapi karena konsumsi yang lemah. Yang kedua, bagaimana membiayai defisit transaksi berjalan secara sehat, yaitu dengan meningkatkan arus masuk investasi langsung atau FDI yang produktif dan jangka panjang, bukan dari investasi portofolio yang mudah keluar masuk saat terjadi guncangan. Ketiga, apakah meningkatnya cadangan devisa selalu menandakan fundamental ekonomi yang kuat? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi cadangan meningkat karena utang luar negeri atau hasil intervensi, bukan dari surplus perdagangan atau investasi real. Yang terakhir, apa risikonya jika arus investasi portofolio mendominasi? Yaitu risikonya akan tinggi. Pasar jadi sangat sensitif terhadap suku bunga global dan sentimen geopolitik. Ini akan meningkatkan kemungkinan capital flight dan gejolak nilai tukar. Berdasarkan paparan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa BOP bukan sekedar data transaksi, tetapi juga cermin dari ketahanan eksternal dan keseimbangan kebijakan ekonomi nasional. Maka untuk menjaga BOP tetap sehat, Indonesia perlu mendorong ekspor yang bernilai tambah dan lebih beragam. Kedua, mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan juga meningkatkan daya tarik FDI atau arus investasi langsungnya yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan juga yang terakhir dengan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan struktural sektor realnya. Itulah tadi pemaparan saya tentang bagaimana neraca pembayaran atau yang kita sebut balance of payments, yang bukan sekedar laporan statistik ekonomi, tetapi merupakan indikator penting yang mencerminkan daya tahan suatu negara dalam menghadapi dinamika global. Kita melihat bahwa neraca pembayaran berisi cerita besar tentang ekspor yang belum cukup bernilai tambah, tentang arus modal yang kadang terlalu bergantung pada portofolio, dan tentang tantangan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak ekonomi dunia. Dalam konteks Indonesia, menjaga keseimbangan BOP bukan hanya tugas Bank Indonesia atau pemerintah, tetapi merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi, menarik investasi jangka panjang, dan membangun struktur ekspor yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan memahami dan memantau neraca pembayaran secara cermat, kita tidak hanya menghindari krisis eksternal, tetapi juga mengambil peluang dalam perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi global dengan lebih percaya diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.